Teman-teman sekalian, pagi ini review buku saya adalah tentang winning ya. Jadi winning dari Jack Welch ya. Winning ini adalah buku yang sangat bagus ya. Sudah ingin saya review cukup lama, saya taruh di sebelah ranjang saya. Saya buka, isinya terlalu banyak, nggak usah bingung isi yang mana. Saya buka lagi di tengah review. Waduh, ini bingung menjelaskannya seperti apa. Akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya siapkan waktu untuk merapikan materi supaya bisa saya share dengan sangat mudah. Jadi saya akhirnya memutuskan memilih 5 poin yang paling penting di dalam buku ini. Ya, yang pertama adalah tentang mission and value. Ini mission and value ya. Mission dan value. Jadi dia bilang bahwa in my experience, an effective mission statement basically answer one question. How do we intend to win in this business? Katanya dia, sebetulnya kita itu ketika mendesain sebuah misi perusahaan itu apa? Harus dari top down, harus dari yang paling atas. Dia bilang, yang terpenting adalah bagaimana kita menang dari bisnis ini? Bagaimana kita bisa menang dari bisnis ini? Gitu. Ya, jadi number one itu dia bilang, number one ada 5 ya, itu adalah mission ya, and value ya. Ya. Missions and value. Nah, mission and value ini dijabarkan di dalam GE dengan satu kalimat yang sangat mengerikan dan terkenal. Jadi pada saat Jack Welch mengambil posisi sebagai CEO, dia bilang gini, ya, ini bahasanya gini ya. The most competitive enterprise in the world. Jadi dia pengen jadi company yang paling kompetitif di dunia ini ya. Dia bilang by being number 1 or number 2 in every market, fixing, selling or closing every underperforming business that couldn't get there. Kayaknya waktunya 3 tahun kalau nggak salah saya ingat ya. Dan dampaknya dia menyusutkan company-nya, saya lupa, dari 180 menjadi 70 atau berapa begitu. Tapi profitnya langsung naik gila-gilaan. Jadi dia bilang, kalau kita tidak menjadi nomor 1 atau nomor 2 di dalam industri itu, kita akan kalah. Nah, dia bilang gini juga, jangan Anda bilang bahwa saya adalah perusahaan kursi yang membuat kursi dari bahan batik gitu ya. Jadi gak ada yang lain yang bikin. Anda 100%, Anda nomor 1. Tapi itu salah. Dia bilang industrimu atau perusahaanmu tidak boleh mengambil 10% dari industri itu. Kalau perusahaanmu mengambil lebih dari 10%, berarti cara mendefinisi Anda salah. Jadi Anda tidak boleh bilang, saya adalah pembuat kursi dari bahan batik yang terbesar di dunia, karena nggak ada orang lain yang bikin ya. Tapi Anda boleh bilang, saya adalah pembuat kursi yang nomor terbesar di dunia. Nah, itu powerful ya, karena mungkin market share Anda hanya 6% gitu ya, tapi Anda sudah nomor 1. Nah, itu yang hebat, dia bilang begitu ya. Ini disebut mission. Nah, apa yang disebut value? Yang disebut value menurut Jack Welch adalah hal-hal atau perilaku kita setiap hari. Perilaku kita setiap hari. Dia memberikan contoh. Misalkan, leaner is better, lebih ramping, lebih bagus. Ya. Eliminate birokrasi dipangkas. Ya. Cut waste, buanglah hal-hal yang tidak berguna dalam pekerjaan kita. Operation should be fast and simple. Operasi itu harus cepat dan sederhana. Ya. Value each other's time. Kita harus menghargai waktu orang lain. Ini contoh bagaimana value itu menjadi habitual di dalam bisnis kita. Dan itu akan membuat bisnis kita jauh menjadi lebih hebat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, lack of candor, block smart idea, fast action, and good people contributing all the stuff that's we hope that we got. It's a killer. Jadi dia bilang candor, the candor effect. Jadi saya tulis. Ini terjemahannya juga agak sulit ya. Candor ini sebenarnya adalah jujur yang agak berlebihan. Candor. Ya. Jujur dan berani yang sedikit berlebihan. Jujur dan berani yang sedikit berlebihan. Coba nanti dicari ya. Candor ini bukan sekedar jujur, tapi ketika kita misalkan kerja nih, kelihatan temennya, mas, pakaianmu nggak rapi loh mas, itu menghilangkan citra perusahaan kita. Nah, itu nggak enak ngomong seperti itu. Kenapa? Karena nyari musuh. Tetapi itu butuh, dia bilang. Justru terlalu banyak company tidak berani jujur di dalam mengutarakan pendapatnya. Dia bilang, the biggest dirty little secret in the business, yaitu being candor, berani untuk menyatakan dengan direct. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang membuat orang tidak suka.
kadang-kadang membuat orang marah, tetapi itu dibutuhkan. Dan kalau orang tahu bahwa Anda memang sifatnya candor, Anda akan oke, ya. Tetapi itu sangat powerful. Jadi kita mengatakan sesuatu yang memang direct gitu. Jadi misalkan, Mas, cara bicara Anda tadi kurang serius, Mas. Jadi anak-anak tidak jadi penurut gitu. Jadi ini contoh ya. Tapi keberanian seperti itu harus ada di dalam setiap orang di dalam perusahaan kita. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah differentiation. Jadi kalau Anda lihat, ini namanya differentiation ya, differentiation. Dia bilang, when all is said and done, differentiation is just resource allocation, alokasi sumber daya. Menjadi beda itu sebenarnya adalah alokasi sumber daya, ya. Terus dia bilang, which is what good leaders do, and in fact one of the chief job they are paid to. Seorang CEO itu dibayar sebetulnya untuk membuat kita jadi beda. Dan beda itu adalah cara mengalokasi sumber daya yang berbeda. Winning leaders invest where payback is the highest. They cut their losses everywhere else. Pemenang yang hebat, winners itu selalu mencari siapa yang terbaik dan menaruh sumber dayanya di sana. Yang lain justru dibuang ya. Number 3, jadi number 3, saya bikin 5 ya. Jadi ini adalah differentiation. Ya, ini dari Jack Welch ya, differentiation. Nah, differentiation ini salah satu yang terkenal dari Jack Welch. Dia bilang adalah tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dalam teori yang disebut 20, 70, 10. Nah, artinya secara sederhana adalah karyawannya Jack Welch itu di rating, Mbak, di force ranking. Nah, ceritanya adalah 20% yang terbaik itu harus dikasih tambahan bonus, gaji tambahan, ya, lebih baik benefitnya. Nah, 10 yang terburuk itu harus dipecat. Tidak ada jalan lain, dan ini terkenal banget ya. 10 yang terburuk dipecat, 20 yang terbaik dikasih bonus yang banyak. Nah, ini yang menarik. Jack Welch bilang, kamu harus fokus serius pada angka yang 70 ini. Karena 70 inilah yang akan menjadi penggerak kita berikutnya untuk maju. Kenapa? Karena yang 20 sudah bagus, dikasih bonus biar perform lagi. Yang 70 ini yang punya kesempatan untuk naik. Dan ini yang harus dibina, dia bilang. Yang 10 pecat. Ini contohnya disebut differentiation di dalam human resource dia. Ya. Dia bilang people part, ini yang terpenting, dia bilang begitu. Dan orang tidak suka dengan hal ini. Tapi dia bilang gini loh, ini perlu tuh dinilai seperti ini. Kamu waktu kuliah dulu atau waktu sekolah, dikasih nilai enggak? Oh, kamu A, kamu dapat B, kamu dapat C, dinilai. Dan itu harusnya di dalam pekerjaan dinilai. Karena kamu dinilai, kamu bekerja dengan lebih keras. Begitupun di dalam perusahaan. Kalau tidak, semua orang akan relax saja dalam comfort zone-nya masing-masing. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, jadi agak panjang ya hari ini ya. Tapi ini menurut saya menarik sekali dan penting ya. Nomor 4 dia bilang adalah leadership. Ya, dia bilang leadership adalah about people. Jadi kita harus memperhatikan leadership kita. Jadi ini ada poinnya, ada 8 dalam sini ya. What leaders do? Apa yang dilakukan oleh pimpinan, apa yang dilakukan oleh pimpinan, what leaders do ya, ada 8 ya. Yang pertama, leaders relentlessly upgrade their team. Semua leader itu memperbaiki timnya tanpa kenal lelah, selalu memperbaiki timnya, selalu mentraining timnya. Yang kedua, leaders make sure people not only see the vision but they live and breathe it. Jadi visi dari perusahaan yang dia inginkan, itu setiap orang bukan hanya ingin atau tahu saja, tapi bernafas di dalam visi itu. Bulu kuduk saya berdiri. Ya. Leader get into everyone's skin, ya, exuding positive energy and optimism. Leader itu harus masuk di dalam jiwanya setiap karyawan dan membuat mereka positif, penuh energi, dan penuh optimisme. Nomor 4, leader establish trust with candor, transparency, and credit. Leader itu harus menciptakan trust atau saling percaya yang melibatkan kepercayaan dan keterbukaan, transparansi, dan memberi kredit kepada orang yang memang melakukan hal itu. Yang kelima, leader have courage to make unpopular decision. Ya. And gut calls. Dia bilang leader itu harus punya keberanian untuk mengambil langkah yang tidak populer.
yang justru tidak enak buat banyak orang. Itu yang nomor 5. Nomor 6, leader probe and push with curiosity that border on skepticism. Jadi leader itu harus nge-push orang dan selalu menanyakan masa iya gitu ya. Kamu betul apa tidak? Nah, terus harus dipush seperti itu ya. Lalu nomor 7, leader inspire risk taking. Leader harus memberikan inspirasi untuk orang mau mengambil resiko yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, nomor 8, leader celebrate. Leader itu harus merayakan semua kemenangan di dalam perusahaan dan hal-hal yang sukses dilakukan oleh anak buahnya. Dan yang terakhir, agak panjang yang terakhir ya, nomor 5. Ini adalah materi dari 5D MBA dan materi dari semua MBA program, yaitu strategi. Jadi inilah 5 hal kunci dari Jack Welch ya. Ini dari Jack Welch. Ya. Yang kelima adalah strategi. Nah, kalau strategi ini akan panjang, kita akan bicara cukup panjang ya. Bagaimana kita bisa menstrategikan bisnis kita ya. Jadi dia memberikan 5 pemikiran tentang strategi. 4 pemikiran, 5. Saya akan sharing satu demi satu ya. Menurut saya ini bagus banget dan akan saya masukkan ke dalam saya akan foto ya, dan saya akan masukkan ke dalam posting saya berikutnya setelah ini. Jadi saya foto, saya masukkan ke posting sehingga Anda bisa baca supaya lebih dalam lagi. Yang pertama, ini adalah strategi. Yang pertama dulu, slide pertama. Dia bilang ada 5 slide PowerPoint yang dia agak penting. Yang pertama, what the playing field look like now. Sekarang ini kelihatannya tempat bermain atau tempat berbisnis kita ini seperti apa. Nah, saya memikirkan bahwa masa pandemi ini, hal ini jadi penting. Kita memikirkan bahwa peta bisnis ini sudah berubah, cara berbisnis ini sudah bergeser, pola bisnis ini sudah lain. Maka kita harus masuk ke dalam strategi yang berbeda. Dan untuk memikirkan strategi, dia bilang, ya, what the playing field look like now? Seperti apa sih playing field kita? Kompetitor kita seperti apa? Karakteristik dari bisnis kita apa? Perubahan yang terjadi bagaimana? Pelanggan kita seperti apa? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, nah ini nomor 2. Ya, nomor 2. What the competition has been up to? Orang musuh-musuh kita itu sudah mengerjakan apa? Dalam masa pandemi ini kompetitor kita mengerjakan apa? Mereka melakukan apa saja? Ya, ini menarik. Dia bilang, apa yang mereka lakukan? Terutama di dalam hal-hal sekarang ini. Kalau di buku ini dibilang setahun 2 tahun terakhir ya. Jack Welch winning bukunya ya. Terus apakah ada permainan baru, game changing, sesuatu yang berubah total di dalam bisnis yang Anda kerjakan karena kompetitor atau kompetisi baru yang keluar, baik dari kompetitor yang sekarang ataupun kompetitor baru yang keluar. Lalu yang ketiga, bagaimana pemain-pemain baru, orang baru bermain di dalam industri ini? Hati-hati terhadap itu. Itu adalah yang kedua. Slide yang ketiga, what you have been up to, apa yang sudah Anda kerjakan? Dan ini menarik menurut saya ya. Apa yang sudah kita kerjakan dalam dunia training? Saya harus tahu nih, kompetitor kita ngerjain apa saja saat ini. Dan apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita kerjakan saat ini yang akan menggaransi bahwa kita akan menjadi lebih baik di masa depan kita. Itu slide ketiga. Slide yang ketiga, yang keempat, ini menarik juga ya. What's around the corner? What's around the corner ini apa yang segera akan terjadi di dalam bisnis kita, apa yang segera akan terjadi. Contohnya di dalam masa pandemi, sesudah ini orang akan lebih sering di rumah, lebih nyaman di rumah, lebih mudah melihat internet, sudah bisa Zoom semua, sudah ngerti Mentimeter semua, sudah IG live berlebihan. Ini yang menarik. Jadi apa yang around the corner yang akan berubah dengan drastis di dalam bisnis kita. Yang kelima yang very powerful, what's your winning move? What's your winning move? What's your winning move? Apa tindakan Anda untuk menjadi menang? Ya, apa tindakan Anda untuk menjadi menang? Jack Welch dalam bukunya Winning, ya, Jack Welch dalam bukunya Winning, ya, saya mencoba untuk sharing 5 poin ya, dalam bukunya Winning. Dia berbagi tentang hal-hal ini. Jadi terakhir sekali yang harus Anda pikirkan adalah saat ini terutama apa yang harus Anda lakukan
untuk menang pada persaingan yang berikut ini. Karena apa? Karena dalam saat ini kita semua berubah, kita melakukan move kita, mereka melakukan move mereka. Lalu bagaimana kita bisa menang dibandingkan dengan orang-orang ini, ya, dengan orang-orang lain? Saya sudah berusaha merapikan buku ini menjadi hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami. Saya carikan 5 poin, yaitu mission dan value, ya. Kita mau melakukan apa ke depan dan nilai-nilai apa yang kita pegang. Yang kedua, candor, kejujuran yang berlebihan, ya. Keberanian untuk mengatakan apa adanya dengan lugas, itu candor. Yang ketiga, differentiation atau perbedaan itu adalah bagaimana seorang leader mengalokasikan sumber daya. Yang termasuk sumber daya itu apa? Uang, brand, karyawan atau orang-orang kita, ya. Duit itu juga sumber daya kita, ya. Ini adalah sumber daya yang ada di dalam bisnis kita. Nah, dia bicara atau Jack Welch bicara banyak tentang 20 70 10. Intinya 10% orang terburuk Anda pecatlah atau keluarkan supaya mereka punya pekerjaan dan kehidupan yang lebih happy di tempat lain. 70% ini justru yang harus kita olah dengan maksimal karena ini adalah orang kebanyakan. Yang 20% terbaik ya kasih hadiah, kasih bonus lebihan. Itu kira-kira pandangan Jack Welch tentang differentiation. Yang nomor 4 adalah tentang leadership, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ada 8 poin, nanti akan saya potret, saya masukkan ke dalam postingan, ya. Dan yang terakhir yang menurut saya paling cantik adalah tentang strategi, yaitu bagaimana kita memikirkan strategi bisnis kita terutama di masa pandemi ini, ya. Saya Tanadi Santoso, sekarang adalah 16 bulan 9 tahun 2020, jam 6.30 AM. Saya sharing hal ini untuk teman-teman di IG saya, semoga winning ya, winning atau menanglah, ya, atau kemenangan oleh Jack Welch, sebuah buku yang sudah sangat lama ya sebenarnya. Jadi buku ini saya beli di tahun, lihatlah usianya buku ya, 2005 saya beli, lalu saya baca ulang di tahun 2012 dan hari ini adalah tahun 2020. Tetapi esensi dari konsep bisnis yang powerful biasanya tidak berubah di dalam waktu. Karena itu waktu saya bikin 5D MBA pun sampai saat ini 75% materinya sama dengan yang kita berikan pada 7 tahun yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita bisa berbisnis dengan lebih baik. Elemen-elemen kunci selalu tidak berubah, hanya kondisi keadaan yang berubah dan kita harus menyesuaikan keadaan yang ada ini dengan strategi yang kita punyai, ya. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan acara hari ini.